alhamdulillah bisa ikut ngaji lagi. Lama annahu kodnya adalah huruf tahqiq. Ruwiya fi'il madi majhul ya. Fi'il madi majhul. Anin nabi, annya huruf jar, an nabi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, ini kalimat sebagai kalimat i'tiradiyah. Oke, Bu Wiwin Hidayati hadir alhamdulillah. Oke, Ibnu Arab juga hadir ya. Assalamualaikum semua, masya Allah. Oke, Ibnu Arab ya tetap istiqomah. Bu Ratu juga hadir alhamdulillah. Oke, Ismu A'zam. Oke, sudah hadir juga. Ya, kita lanjut ya. Nanti kita sapa lagi. Kemudian annahu qala. Nah, ini anaknya adalah akhwat daripada inna, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Maka nanti depannya adalah khobar anak. Bu Ai, terima kasih. Kebetulan di sini ada qala. Qala fi'il madi, fa'ilnya huwa. Nah, qala akan sempurna apabila ketemu makulul qauli. Ya, jadi nanti qala beserta makulul qaulinya adalah khobar anak. Jadi annahu qala ila akhirihi nanti adalah sebagai naibul fa'il ya dari ruwiya. Jadi naibul fa'ilnya itu berupa kalimat. Ya, saya ulang ya. Jadi kodnya huruf tahqiq ruwiya fi'il madi majhul. Sungguh diriwayatkan. Oke, Pak Udun, terima kasih Pak Udun. Annya huruf jar an-nabi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Ali Munawar. Oke, Pak Ali Munawar 05. Afwan hadir tapi terlambat. Ya, belum Pak, ini kita baru mulai Pak Ali ya, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah Pak Ali. Oke. Gangong Asih. Oke, manusia lah. Ya lanjut Bang. Oke. Kita lanjut. Sungguh diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu qala ya. Tadi anaknya akhwat innahunya domir mutasil sebagai isim anak. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Ya. Nah maka qala ini membutuhkan makulul qauli ya. Mana makulul qaulinya? Al-mu'minu. Nah ini al-mu'minu adalah isim di awal. Jadi kalau isim di awal itu dibaca rofa, ya, dibaca rofa, maka dibaca al-mu'minu. Jadi al-mu'minu adalah mubtada yang dirofakan dengan domah, ya. Maka depannya dibaca khobar. Khobar itu bisa isim yang rofa, bisa juga kalimat. Kebetulan di sini adalah fi'il mudhore. Jadi khobar dari al-mu'minu adalah kalimat. Nah, dibaca yaghbitu. Ya, yaghbitu fi'il mudhore, fa'ilnya huwa, kembali ke al-mu'minu. Begitu ya. Maka lanjutannya di sini ada wal munafiku yahsudu. Ini wawunya atop, al munafiku ma'tuf, dari ma'tuf alainya adalah al-mu'minu. Ya, oke, maka depannya yahsudu. Yahsudu fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar dari al munafiku. Ya, maka kalau saya baca dari sini al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu, ini adalah kalimat. Kalimatnya sebagai makulul qauli dari qala. Maka kalau saya baca qala al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu, ini adalah makulul qauli. Ya. Jadi kalimat qala menjadi sempurna. Qala al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu, ini sebagai khobar anna. Begitu. Nah, kalau dibaca dari sini annahu qala al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu, ini sebagai naibul fa'il dari ruwiyah. Nah, begitu. Makanya tadi diartikannya waqad dan sungguh ruwiyah telah diriwayatkan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau qala, beliau bersabda. Nah, apa sabdanya? Al-mu'minu, seorang mukmin itu, nah gitu ya. Jadi kalau pakai al itu sudah ma'rifah, maka boleh diartikan itu.
Al-mu'minu, seorang mukmin itu yaghbitu, berghibtoh, berghibtoh. Gitu. Apa itu berghibtoh? Berghibtoh itu artinya iri dalam hal kebaikan. Jadi yaghbitu, iri dalam hal kebaikan. Jadi al-mu'minu, seorang mukmin itu yaghbitu, dia iri dalam hal kebaikan. Nah, begitu. Wal munafiku, nah ini wawonya atop tadi, al munafiku, dan orang munafik itu yahsudu. Nah, yahsudu juga diartikan iri, ya. Ya, kalau yahsudu, irinya itu adalah memasukkan madorot. Nah, kita ingat pembahasan kemarin. Nah, ini pembahasan kemarin, ya. Jadi kebalikan daripada hasud itu adalah munafasatu. Munafasah, ya. Munafasah itu artinya berlomba. Nah, di sini kita akan lebih paham tentang apa bedanya hasud dengan lawannya. Nah, ini pembahasan kemarin ya. Jadi kalau munafasah itu fahiyya tolabut tasyabbuhi bil afadoli min ghairi idkhali dorurin alaihim. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau berlomba, ya, berlomba di sini adalah lawan daripada hasud. Munafasa itu, kalau munafasa itu dia ingin menyamai, tetapi min ghairi idkhali dorurin alaihim, tanpa memasukkan madorot kepada mereka. Tapi kalau iri, dia memasukkan madorot kepada mereka. Ingin sama mendapatkan kenikmatan, tapi dengan cara madorot. Ya, itu bedanya. Makanya di sini hakikatul hasadi, hakikatnya hasad itu adalah syiddatul huzni alal khairati. Gitu. Allati takunu linnasil afadili. Nah, ini kemarin ya. Jadi hasud itu adalah syiddatul huzni, kesedihan yang banget di atas kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dia ingin memilikinya dengan cara madorot, ya, dengan cara menghancurkan orang yang dihasudi sehingga nikmatnya pindah pada dirinya. Beda dengan lawannya. Kalau lawannya itu munafasah, ya. Dia ingin mendapatkan keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain, tapi caranya tidak madorot. Nah, itu namanya berlomba. Nah, di sini seorang mukmin yagbitu, yang disebut seorang mukmin itu kata Nabi yagbitu, dia selalu iri, ya, karena fi'il mudhari, selalu iri di dalam hal kebaikan. Contoh, kita punya teman, yang teman itu rajin duha. Nah, dia iri, aku pengen bisa rajin duha. Nah, itulah mukmin. Ya, seorang mukmin dia punya HP bisa buat ngaji. Ya. Kenapa aku tidak bisa buat ngaji? Nah, itu namanya yagbitu. Dan itulah seorang mukmin. Jadi al-mu'minu yagbitu. Seorang mukmin itu yagbitu. Iri dia, tapi dalam hal kebaikan. Beda dengan wal munafiku. Nah, sedangkan orang munafik itu yahsudu. Dia iri, tapi di dalam irinya, irinya itu ada hal-hal yang buruk dengan cara-cara yang buruk, ya. Jadi dia senang di atas penderitaan orang lain, begitu ya. Jadi kalau melihat teman, saudara, tetangga mempunyai kelebihan, dia menginginkannya, tapi dengan cara-cara yang madorot. Nah, ketika dia tumbang, dia bersyukur. Nah, itulah orang munafik. Oke, kira doang. Terima kasih ya. Terima kasih, semoga barokah. Oke, ya, itu ya. Jadi kata Nabi, al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu. Nah, ini pembahasan yang kemarin ya.
artinya lanjutan kemarin. Ya. Jadi di sini Imam Ahnaf itu memberikan satu nasihat, la rohata lil hasudi. Ya. Tidak ada ketentraman bagi orang yang iri, tidak ada ketentraman bagi orang yang dengki. Nah, itu yang kemarin, itu pertama ya. Oke, ini penjelasannya kemarin banyak. Kemudian sekarang masuk ke yang kedua. Nah, Pak Udin Hasan, terima kasih ya, semoga berkah. Kemudian yang kedua, ini wawunya atop. Ya, ini laknya nafilil jinsi. Ya, sama dengan yang ini. Nah, ini laknya nafilil jinsi ya. Jadi la rohata lil hasudi. Nah, kalau ini wala muru'ata lil kadzubi. Nah, begitu. Ya, ini yang kedua ya. Jadi nasihat dari Imam Ahnaf bin Qaisin ya, bin Qaisin. Nasihat yang pertama adalah la rohata lil hasudi, bahwa tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Begitu. Sofyan al-Ijmal, kitabnya Nasoihul Ibad ya, insyaallah. Oke, apa ini? Nih ya. Dua dari beliau adalah wala muru ata lil kadzubi. Ini wawanya atop, lanya nafilil jinsi, maka diartikan tidak ada. Muru ata. Nah, muru atanya berarti isim la yang dinasabkan dengan fathah. Ingat ya, isim la itu tidak mengenal tanwin. Oke. Jadi tidak mengenal tanwin. Sapa saya Kiai. Oke, Milzam 469 ya. Oke, Mas Milzam, semoga istiqomah ya Mas Milzam. Mas Milzam 469. Subhanallah, istiqomah. Dari mana nih Mas Milzam? Oke, monggo komen dari mana ya Mas ya. Bu Mimi terima kasih. Oke, amin Kiai. Subhanallah. Dari mana Mas Milzam? Oke. Bos Opik juga hadir ya. Oke. Musa juga hadir. Oke. Sampang ke Madura, subhanallah. Oke, Mas Mirza. Lanya nafilil jinsi. Kemudian muru ata adalah isim la yang dinasabkan dengan fathah. Li-nya huruf jer, al-kadzubi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Lil kadzubi ini muta'alik ya, sebagai khobar la. Jadi khobar la itu kebanyakan pakai jar majrur ya. Kita ingat rumusnya satu yang kita ingat, yaitu la roiba fihi. Begitu ya. La roiba fihi. Itu yang kita ingat ya, insya Allah. Jadi kita ketemu la nafil jinsi jadinya mudah. Ya, ini contohnya ini. La muru ata lil kadzubi. Oke, apa tuh artinya? La, tidak ada. Muru ata, harga diri. Lil kadzubi, bagi pendusta. Nah gitu. Kalau disebut pendusta itu tukang dusta. Berarti bohongnya tidak satu kali. Ya. Jadi bohongnya berkali-kali. Dustanya berkali-kali. Nah itu namanya kadzubi. Lil kadzubi. Ya. Nah lil kadzubi muru ata. Oh, la muru ata lil kadzubi. Tidak ada harga diri lil kadzubi, bagi pembohong. Nah, begitu ya. Nah, sekarang dijelaskan dalam tafsirnya fal muru'atu. Nah, kenapa dibaca al muru'atu? Isim di awal itu harus dibaca rofa. Ya, harus dibaca rofa. Berarti al muru'atu mubtada yang dirofakan dengan doma. Oke, Sofyan Al-Ijmal, jam berapa kajian dimulai? Jam 5.30 ya, aturan ya, tapi saya suka lambat ya. Paling antara itulah Pak Sofyan ya. Oke, kita lanjut. Di fal muru'atu, maka yang disebut harga diri, nah begitu jadinya ya. Nah itu, jadi yang disebut dengan harga diri, nah berarti butuh khobar. Khobar itu adalah isim yang rofa. Nah, maka depannya ini dibaca idofah. Nah ini dua kata ya.
Ini bisa menjadi idofa, bisa menjadi kata majemuk. Nah, bagaimana cara memahami idofa? Nah, saya sudah ada ya di seriesnya, itu di bawah ada oren ya, ada kotak oren, diklik. Nah, itu di situ saya menjelaskan tentang idofa juga ya. Nah, jadi idofa itu kata majemuk. Dua kata yang bertemu. Kata pertama tidak pakai alif lam, tidak bertanwin, maka ini tidak boleh dibaca pakai alif lam. Ya, muro'atu. Nah, kenapa dibaca muro'atu tidak pakai tanwin? Karena dia bisa menjadi mudhof. Ya, bisa menjadi mudhof. Kenapa muro'atu tidak muro'ati? Karena khobar dari al muru'atu. Jadi muro'atul ahwali. Ya, kenapa dibaca ahwali? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus ngejer, ya, maka dibaca al ahwali. Muro'atul ahwali. Ya, jadi muro'atu itu artinya menjaga, ya, menjaga al ahwal, perilaku, gitu. Jadi yang disebut harga diri itu muro'atul ahwali, terjaganya perilaku. Nah, gitu ya. Jadi kalau idofa itu boleh diartikan nya. Jadi terjaganya perilaku. Allati. Nah, ini allati ini isi mausul ya. Apa tugas isi mausul? Menyempurnakan kalimat. Nah, kalau kita ingin mengetahui banyak tentang isi mausul, buka itu kotak. Kotak yang di bawah sebelah kiri itu yang coklat ya, diklik itu ada di situ isi mausul itu apa ya, ayo mangga gitu ya. Oke, jadi allati isi mausulnya sebagai naat ya dari al ahwali begitu. Oke Tim Mimin, terima kasih Tim Mimin, semoga barokah. Jadi allati isi mausul sebagai naat dari al ahwali. Nah, kalau isi mausul itu butuh silah mausul, maka silahnya itu adalah kalimat. Nah, maka ini dibaca kalimat. Ini kalimat apa ini? Nah, gitu kan? Maka ini dibacanya takunu. Dibaca takunu asal kata dari kana. Kana yakunu. Nah, berarti kana itu adalah fi'il madi nakis. Kalau takunu berarti fi'il mudhore nakis. Ya, berarti nanti prosesnya ada isim kana dan ada khobar kana. Begitu ya. Jadi dalam proses nanti ada isim kana dan ada khobar kana. Kebetulan takunu ini adalah fi'il mudhore. Ya, fi'il mudhore yang domirnya itu hiya. Ya, domirnya hiya. Nah, jadi takunu fi'il mudhore nakis dengan isim kananya hiya. Nah, hiyanya nanti kembali ke alati. Nah, alatinya naat dari al-ahwali. Ya, naat mengikuti man'utnya. Jadi alati nanti fi mahali jarrin. Begitu ya. Jadi takunu ini fi'il mudhore nakis dengan isim kananya hiya. Maka butuh khobar kana ala huruf jer. Ini dibaca afdoli. Majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Berarti ala afdoliha ini sebagai khobar dari takunu. Jadi ini khobarnya berbentuk jer majrur ya. Nanti kalau diartikan bahasa Jawanya iku. Ya, ala afdoliha. Jadi iku tetap ing atase luwih utamane begitu ya. Jadi di sini ada iku. Ya. Jadi takunu. Nah, jadi kan tadi saya ulang pakai bahasa Indonesia ya, biar paham semua. Jadi fal muru'atu yang disebut dengan harga diri itu adalah muro'atul ahwali. Apa tadi? Terjaganya perilaku. Allati yang iya, nah iyanya kembali ke al ahwal. Yang perilaku itu ala afdoliha. Atas atau adalah di atas keutamaannya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan harga diri. Afdol itu keutamaan ya, jadi di atas keutamaannya gitu ya.
Oke. Hatta, nah ini hatta adalah huruf lil ghoyah. Ya, huruf lil ghoyah. Kalau hatta huruf lil ghoyah, dia menyimpan an masdariyah. Ya, ingat ya, jadi hatta itu dia aslinya huruf jar. Huruf jar. Jadi kalau ketemunya isim, dia langsung majrur. Hatta matla'il fajr. Nah itu. Hatta matla'i. Itu langsung matla'i, majrur. Tapi kalau ketemunya fi'il, maka hatta ini menjadi lil ghoyah. Jadi dia menyimpan an masdariyah. Yang fungsinya an masdariyah itu nanti mentakwil fi'il menjadi isim. Sehingga hatta huruf jar itu bisa masuk. Karena hatta huruf jar itu harus ke isim. Begitu. Nah, ini ketemunya fi'il. Maka hatanya namanya lil ghoyah. Dia menyimpan an masdariyah. Oke, Malhik, terima kasih ya. Semoga barokah. Oke. Ya. Jadi la-nya nafi. Ya. Ini berarti dibacanya fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi pada hatta. Jadi dibaca yazharo, bukan yadharu ya. Jadi yazharo fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi pada lafaz hatta dengan tanda nasabnya fathah. Begitu ya. Dengan tanda nasabnya fathah. Domirnya huwa. Kalau domir huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim di depannya, maka dibaca rofa sebagai fa'il. Ternyata di sini ada minha qobihun. Nah, maka ini dibaca qobihun. Kenapa dibaca qobihun? Dia sebagai fa'il. Ya, fa'il qobihun an qasdin. Begitu ya. Jadi an qasdin. Ini qobihunnya fa'il dari yazharo. Ya, saya ulang ya. Jadi cara bacanya begini. Hatta huruf lil ghoyah. La huruf nafi. Yazharo fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi pada lafaz hatta dengan tanda nasabnya fathah. Buldan, terima kasih ya. Dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari hatta. Begitu ya. Baru min huruf jar, ha domir mutasil sebagai majrur. Qobihun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Sayin, terima kasih ya. Semoga barokah. Nah, jadi qobihun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. An huruf jar qasdin majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, begitu ya. Oke, jadi Anan, terima kasih. Oke. Ya. Jadi hatta la yazharo, sehingga tidaklah tampak. Nah, begitu ya. Tidaklah akan tampak, boleh. Minha, darinya. Minahnya kembali ke ahwal. Ya, dari perilaku. Qobihun, cacat. An qasdin, dari tujuan. Gitu ya. Oke. Terima kasih terbaik ya Abu Hanis. Oke. Fatul Qorib. Yakin pengen bisa. Mbak Yus, terima kasih Mbak Yus. Semoga berkah Mbak Yus. Oke, kita lanjut ya. Saya ulang tadi dari sini. Jadi hatta itu adalah huruf lil ghoyah, la-nya huruf nafi, yadharo fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi pada lafaz hatta dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari hatta. Min huruf jar, ha domir mutasil sebagai majrur. Pak Anwar Saadi, terima kasih. Semoga barokah. Qobihun qobihun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin an huruf jar qasdin majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Oke.
Oke, terima kasih ilmunya Kiai. Sesimpel mungkin Kiai menjelaskan, saya kagumnya. Subhanallah, mudah-mudahan manfaat ya Pak ya. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau diartikan dari sini, fal muru'atu, maka yang namanya harga diri itu adalah mura'atul ahwali. Nah, terjaganya perilaku alati yang takunu iya ala afdoliha, di atas keutamaannya, hatta sehingga layazharo, tidak akan tampak gitu, minha dari perilaku, kobihun cacat, an qasdin dari tujuan. Nah begitu ya. Oke, masih belum selesai, maka depannya dibaca wala. Ini wawonya atop, laknya nafi. Karena wawonya atop, maka ini dibaca fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari mazid 2. Ya, fi'il madinya atau rumusnya dari tafa'ala. Bab kedua ya. Tafa'ala yatafa'alu. Maka ini dibaca yatawajjahu. Tapi karena wawonya atop, nah cari maktufnya. Maktufnya adalah yazharo. Nah, ini maktufnya yazharo. Yazharo tadi kenapa dibaca nasab? Karena dinasabkan oleh an yang tersembunyi pada lafaz hatta. Maktuf kedudukan kalimatnya sama dengan maktuf alai. Maka ini dibacanya yatawajjaha. Gitu ya. Jadi wah huruf athof, laknya nafi, yatawajjaha fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf dari maktuf alaihnya yadharo, dengan tanda nasabnya fathah. Begitu. Jadi asalnya yatawajjahu, ini domirnya huwa. Kalau domir huwa belum bisa fa'il. Kalau ada isim di depannya maka dibaca rofa. Kebetulan di sini ada lafaz zammun. Nah ini. Jadi zammun. Zammun ini adalah isim yang rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena fa'il dari yatawajjaha. Nah, kalau ilaiha, ilahnya huruf cer, hanya domir mutasil sebagai majrur. Begitu ya. Oke, maka ini dibacanya bil istihqaqin. Nah, ini B-nya huruf cer, istihqaqin majrur ya, yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, ini yang namanya mazid 3. Ya, ini mazid 3. Istaf'ala yastaf'ilu, istif'alun, istihqaqun. Begitu kan? Ya, dimasuki huruf cer maka dibaca bi istihqaqin. Ya. Gitu ya. Jadi cara bacanya Ihsan 60, terima kasih. Oke, jadi wala yatawajjaha ilaiha zammun bi istihqaqin. Nah, begitu. Jadi ini wawunya atop. Ingat, maktuf kedudukan kalimatnya sama dengan maktuf alaihnya. Nah, gitu. Ini maktuf alaihnya dimasuki an masdariyah. Ya, maka ini juga sama. Yatawajjaha. Tidak boleh dibaca yatawajjahu. Begitu ya. Oke, jadi kalau diartikan wala yatawajjaha ilaiha zammun. Dan pula, nah begitu. Karena wawanya atop, maka la ini diartikan pula. Ya. Dan pula yatawajjaha. Ya. Hadir ilaiha, gitu kan, ya tawajjah itu menghadap juga boleh ya, menghadap ilaiha kepada perilaku zamun, celaan ya, celaan bi istihqaqin, dengan hak, maksudnya dengan hak itu menghaki ya, artinya celaan yang seharusnya ada gitu tidak ada gitu, la yatawajjaha ilaiha. Ini gitu. Kenapa? Karena dijaga mura'atul ahwali. Jadi harga diri itulah ya, harga diri itulah yang mampu. Harga diri itulah mura'atul ahwali. Ya. Jadi terjaganya perilaku ya. Terjaganya perilaku
yang dia di atas keutamaannya. Nah, maka tidak akan ada, ya, tidak akan tampak apa itu kekejian, kobihun ya. Kekejian juga boleh diartikannya ya. Tadi saya mengartikannya apa? Kobihun tadi diartikannya cacat ya. Cacat tujuan itu tidak tampak. Kemudian tidak ada di hadapannya apa itu celaan. Tuh. Pada layak ada di istihqaqin itu, jadi layak ada padanya kecelaan itu, tapi tidak hadir, tidak ada. Kenapa? Karena terjaga perilakunya. Itulah harga diri. Makanya mahal ya harga diri. Nah itu diawali dari mulut sebetulnya. Makanya mulut itu harga. Ya, harga dari seseorang ada di mulutnya. Gitu ya. Makanya kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Nah gitu. Ada mulut yang recehan. Ya, ada yang recehan. Mulutnya, suara yang keluar darinya tidak berharga sama sekali. Ya gitu ya. Jadi harga diri itu mura'atul ahwal. Ya Pak Cik, terima kasih ya. Mura'atul ahwal allati takunu ala afdoliha hatta la yazharo minha qabihun an qasdin. Pak Cik terima kasih, Buya Asuro juga terima kasih, semoga barokah ya Buya Asuro. Oke, selamat ya Buya Asuro, istiqomah. Pak Cik terima kasih sekali. Oke, kemudian Solahuddin. Oke, Solahuddin terima kasih. Lil kadzubi, ya, tidak ada harga diri bagi pembohong. Ya, pembohong itu dari mulut, ya. Tidak ada harga diri bagi pembohong. Nah, gitu. Ya. Nah, apa itu harga diri? Harga diri adalah mura'atul ahwal. Ya, terjaganya perilaku. Ya, terjaganya perilaku allati takunu ala afdoliha. Yang ia berada di atas keutamaan perilaku. Oh gitu. Jadi dia bertengger ya. Kalau ala itu nyentuh ya. Beda sama fauqo. Gitu. Kalau fauqo itu tidak menyentuh. Sama-sama di atas, kalau fauqo itu tidak menyentuh. Tapi kalau ala menyentuh. Ya. Ya. Seperti kitabun alal maktabi. Nah, itu berarti kitab di atas meja. Ya. Tapi tidak di awang-awang. Jadi kitabnya itu, bukunya itu nempel di meja. Itu ala. Ya. Ala itu maknanya di atas tapi nyentuh. Beda sama fauqo. Kalau fauqo di atas tapi tidak nyentuh. Nah, jadi harga diri itu adalah terjaganya perilaku yang di atas keutamaannya. Nah, begitu ya. Oke, sehingga tidak akan tampak. Begitu. Hatta la yazharo, sehingga tidak akan tampak minha dari perilaku itu qabihun an qasdin, cacat dari tujuan. Nah, begitu ya. Kadang orang itu berbuat baik ketahuan. Oh, dia punya maksud. Itu ya. Kalau orang yang punya harga diri tidak tampak itu. Cacat tujuan itu tidak tampak. Nah, gitu ya. Cacat tujuannya tidak tampak, mulus betul-betul lillah. Nah gitu. Qabihun an qasdin. Satu lagi, wala yatawajjaha ilaiha zamun bistihqaqin. Jadi zamun, tadi apa zamun? Maknanya celaan. Celaan yang seharusnya ada bistihqaqin ya. La yatawajjaha ilaihi, tidak hadir di perilaku gitu. Jadi tidak ada celaan gitu ya. Murni mulus, kecuali orang yang hasud. Kalau orang yang hasud, dia memunculkan celaan pada dirinya. Nah itu. Oke ya, jadi yang kedua nasihat yang diberikan oleh Imam Ahnaf adalah bahwa wala muru'ata lil kadhibi. Tidak ada harga diri bagi pembohong. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini waruwiya
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya ini fi'il madi majhul ya, sama ya. Kemudian annya huruf jar, an-nabi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalimat i'tiradiyah. Ya. Zamun ay karohatun, ya boleh. Tarik kamal ya, sama. Jadi karoha itu kebencian, ya boleh. Tarik kamal ya, terima kasih telah menambahkan. Oke. Jadi ruwiya diriwayatkan anin nabi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu, anaknya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Nah, qala tidak akan sempurna kalau tidak ketemu makulul qauli. Nah, kebetulan kalimat di depannya inilah sebagai makulul qauli ya. Jadi nanti annahu qala ila akhirih itu sebagai naibul fa'il dari ruwiya. Ingat ya. Jadi naibul fa'il dari ruwiya. Jadi kalau diartikan bahasa Jawanya tuh opo ya. Jadi ruwiya diriwayatkan anin nabi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya beliau qala, beliau bersabda, man. Nah, ini mannya adalah isim syarat. Isim syarat kalau di awal dia jadi mubtada. Itu ya. Jadi mubtada. Oke. Jadi mubtada. Maka depannya harus ketemu fiil syarat. Ya, maka ini dibacanya fiil. Amala. Gitu ya. Amala. Ini majid 1. Ya, majid 1, mana majidnya? Alif. Ini, majidnya adalah alif setelah fafiil. Amala. Maka diartikannya bukan beramal, tetapi interaksi. Komunikasi. Ya, gitu ya. Karena kalau pakai alif itu artinya saling. Ya, artinya saling. Jadi amala, saling beramal, maksudnya berkomunikasi. Yang namanya berkomunikasi itu saling ya, saling. Jadi tidak sebelah, tidak sepihak. Jadi saling. Jadi amala. Jadi fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Oke, Pak Udin Muhyiddin, terima kasih, semoga barokah ya. Huwanya kembali ke man sebagai fi'il syarat. Maka depannya isim di depannya dibaca maf'ul bi. Jadi an-nasa ya. Tidak boleh an-nasi. Setelah fi'il tidak terjadi isim ngejer. Ya, gitu ya. Tidak terjadi isim ngejer. Jadi man isim syarat sebagai mubtada, amala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man sebagai fi'il syarat. An-nasa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ini fa-nya atop. Ya, di sini lamnya huruf nafi. Ya, maka kita buka di sini. Nah, mudah-mudahan nggak masalah. Waduh, masalah ini. Wah, ini masalah ya. Terlalu saya naikin dulu. Nah, oke, masih terhalang ya. Saya terhalang dengan tulisan. Oke, nah ini. Kurang gede ya, saya gedein dulu. Waduh, kalau gedein lagi, jadi harus ini lagi. Nah, coba segini, saya naikin lagi. Nah, oke. Saya naikin dulu. Nah, jelas ya? Jelas? Oke, ini mudah-mudahan jelas. Ini harus saya jepit. Aduh, kalau dijepit nanti bongkar pasang ini. Saya jepit dulu. Tadi yang tadinya ingat nggak ini? Ya, falam ya tadi, ingat-ingat ya. Falam. Nah, fa-nya atop, lamnya nafi. Huruf nafi. Kalau lam huruf nafi itu menjazmkan fi'il mudhari. Maka dibaca yazlim. Ya, jadi yazlim fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam.
dengan tanda jazmnya sukun, dengan fa'ilnya huwa. Humnya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bi. Ya, jadi kalau domir mutasil nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi. Begitu ya. Jadi yadlim fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam tadi ya, lam ya. Oke, dengan tanda jazmnya sukun, dengan fa'ilnya huwa. Hum domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jadi lalu dia tidak menzolimi mereka. Gitu ya. Lalu dia tidak menzolimi mereka. Kita lanjut lagi dulu. Kemudian ini dibaca wawonya atop. Ini dibaca fi'il madi. Haddasa. Nah, ini dibaca pakai tasdid, ya. Maka artinya apa berarti? Bercerita ya, menceritakan itu. Jadi bertutur kata itu maknanya ya. Lebih enak bertutur kata. Jadi haddasa itu bertutur kata. Wa haddasa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Sebagai maktuf dari maktuf alainya kalimat sebelumnya. Ya, humnya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il jadi maf'ul bi. Jadi wahaddatsa, dan dia bertutur kata kepada mereka. Bertutur kata yang dimaksud adalah bertutur kata yang baik, ya. Jadi wahaddatsahum, dan dia bertutur kata yang baik kepada mereka. Nah, satu lagi biar nyambung, terusin dulu biar nyambung. Falam, ini fa-nya atop lagi. Ya. Fa-nya atop lagi, lamnya huruf nafi. Ya, lamnya huruf nafi. Maka fi'il mudhari yang di depannya adalah dibaca jazm. Begitu ya. Dibaca jazm. Ya. Karena lam itu menjazmkan fi'il mudhari. Maka dibaca yakzib. Yakzib fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam. Dengan tanda jazmnya sukun, dengan fa'ilnya huwa. Humnya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jadi falam yakzibhum. Begitu ya. Jadi fa-nya huruf athof, lamnya nafi, yakzib fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dengan fa'ilnya huwa. Hum domir mutasil sebagai maf'ul bi. Begitu ya. Oke, jadi lalu dia tidak bohong kepada mereka. Dia tidak membohongi mereka juga boleh. Lalu dia tidak berdusta kepada mereka. Lalu dia tidak mendustai mereka. Nah, begitu ya. Kemudian satu lagi di sini. Wawonya masih atop. Wa'ada. Ya, wa'ada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Humnya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jadi kalau domir mutasil nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bi. Wa wa'ada. Wa wa'ada hum. Dan mereka menepati janji kepada mereka. Ya, gitu. Dan dia berjanji kepada mereka, boleh gitu ya. Dan dia telah berjanji kepada mereka, falam. Oke, ini fa-nya atau lamnya nafi. Kemudian di sini fi'il mudhari lagi. Fi'il mudhari kalau ketemu lam maka menjazmkan gitu ya. Menjazmkan. Jadi fi'il mudhari yang di depan dibaca jazm. Apa bacanya? Yukhlif. Ya. Jadi yukhlif fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dengan fa'ilnya huwa. Hum domir mutasil sebagai maf'ul bi. Begitu ya. Jadi oke Mas Yanto, terima kasih. Jadi falam yukhlifhu. Lalu dia tidak mengingkari mereka. Ya. Jadi wa wa'adahum, dan dia berjanji kepada mereka, falam yukhlifhum. Lalu dia tidak mengingkari mereka. Oh, jadi di sini ada beberapa ya. Baru di sini fa, ini fa-nya namanya robitoh. Nah, jadi fa yang ini bukan atop, tetapi fa robitoh. Bagaimana cara membedakannya? Kalau fa robitoh itu kebanyakan di awalnya atau kalimat berikutnya setelah fa-nya adalah kalimat ismiyah. Ini kalimat ismiyah. Ya, ini huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada.
Nah, maka butuh khobar. Khobar itu isim yang rofa. Kalau tidak ada kalimat, kalau tidak ada jer majrur. Kebetulan di sini adalah jer majrur. Mimman, min huruf jer, man isim mausul sebagai majrur. Pak Sam, terima kasih. Semoga barokah. Ya. Jadi min huruf jer, man isim mausul sebagai majrur. Nah, maka butuh silah. Ini dibaca kamulat. Kamulat itu fiil madi, ya. Akhirannya tak mati. Maka akhiran tak mati belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya adalah fa'ilnya. Warna-warni, terima kasih. Baru kelihatan, Masya Allah. Semoga barokah ya, warna-warni. Oke, terima kasih warna-warni. Oke ya. Jadi ini dibacanya rofa. Kenapa dibaca rofa? Lihat di sini ada tak ya. Ini asalnya tamar buto. Jadi mu'anas. Makanya ini baca kamulat. Ini kamulat ini fi'il madi dengan fa'ilnya hiya. Kalau domir hiya dengan fa'ilnya hiya, dengan domirnya hiya ya. Jadi kamulat ini fi'il madi, dia berdomir hiya. Kalau domir hiya belum bisa fa'il. Kalau ada isim di depannya maka dibaca rofa. Maka ini bacanya muru'atu. Jadi muru'atu fa'il dari kamulat yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu ya. Kamulat muru'atuhu ini kalimat. Kalimatnya sebagai silah mausul dari man. Begitu ya. Jadi fahuwa mimman kamulat muru'atuhu. Fa-nya tadi robito. Huwanya domir munfasil sebagai mubtada, mimman minya huruf jar, ma-nya isim mausul sebagai majrur. Kamulat fi'il madi dengan ya kamulat fi'il madi muru'atu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Kamulat muru'atuhu sebagai silah mausul dari man. Mimman kamulat muru'atuhu sebagai khobar dari huwa. Nah gitu, baru dibaca dari huwa. Huwa mimman kamulat muru'atuhu ini sebagai jawab syarat. Nah gitu ya, nyambung. Nah, sebagai jawab syarat. Ya, maka dia adalah mimman, bagian dari orang yang kamulat muru'atuhu, sempurna harga dirinya. Jadi siapa orang yang sempurna harga dirinya? Yang dari pertama ini. Ya, kita lihat dari sini tadi. Ya, kita lihat dari sini siapa yang termasuk orang yang sempurna harga dirinya. Nah, ya dari sini tadi. Mana? Oh, mana ini? Bentar ya, kita coba. Nah, ini. Jadi kata Nabi, ini kata Nabi ya, diriwayatkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man barang siapa amalan nasa, dia berkomunikasi, dia berinteraksi dengan orang lain, dengan manusia, maksudnya orang lain, falam lalu dia tidak gitu kan, lalu tidaklah, boleh gitu. Nah, saya jepit lagi. Nah, lalu dia tidak berbuat zolim kepada mereka, kepada orang lain satu, ya dia tidak berbuat zolim kepada mereka. Kemudian dia bertutur kata kepada mereka baik ya. Dia bertutur kata kepada mereka, lanjutin dulu boleh. Dia bertutur kata kepada mereka, falam yakdzibhum. Lalu dia tidak membohongi mereka. Nih. Kemudian wa'ada, dia berjanji hum kepada mereka, falam yukhlifhum, lalu dia tidak mengingkari mereka. Gitu. Jadi ada berapa itu? Jadi yang pertama, dia berkomunikasi dengan mereka. Pertama adalah dia tidak menzolimi mereka. Satu, ya. Kemudian yang kedua, bertutur kata kepada mereka